Ibu dan bapak rahimakumullah, hadirin para peziarah, para pecinta keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu apakah harus bersedih, berduka, atau berbahagia pada malam hari ini. Bersedih karena duka cita Sayyidis Syuhada, karena duka cita baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga pada saat yang sama terharu dan bahagia melihat ibu dan bapak untuk kesekian kalinya lulus dalam ujian cinta, untuk kesekian kalinya menunjukkan bukti kecintaan. Apapun tantangan, apapun kendala yang mungkin dihadapi, ibu dan bapak semua datang untuk menunjukkan kecintaan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ini kita berziarah di tanah lapang ini, dan percayalah, tanah yang ibu dan bapak injak, yang ibu bapak duduki adalah tanah yang penuh berkah. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, di tanah ini nanti akan kita sampaikan salam kerinduan kita pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Salam ziarah kita pada Amirul Mukminin, pada Sayyidatina Fatimah, pada Imam Hasan, pada Sayyidis Syuhada. Terima kasih tak terhingga pada seluruh kawan-kawan yang sekali lagi menunjukkan keteguhan dalam ujian cinta itu. Kalaulah Al-Quran menyebutkan tidak layak seseorang masuk surga sebelum ia diuji dengan 3 hal, bil ba'sa'i wad-dharra'i wa zulzilu, diuji dengan cobaan, kesengsaraan, dan digoncangkan. Mari kita tanya dalam diri kita masing-masing, anugerah terbesar dari Allah Ta'ala apakah yang untuk itu kita begitu berat diuji, begitu digoncangkan, diberikan musibah, ujian, tantangan, dan sebagainya. Anugerah terbesar itu sebagaimana firman Allah Ta'ala adalah al-mawaddah fil qurba, kecintaan pada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anugerah terbesar itu yang akan paling banyak diuji, yang akan paling banyak mendapatkan rintangan dan tantangan. Karena itu sekali lagi ucapan terima kasih, apresiasi tak terhingga pada semua orang yang sudah berpartisipasi sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menyampaikan bela sungkawa kita pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Terima kasih kepada seluruh aparat pemerintahan yang sudah membantu, mendukung terselenggaranya acara kita malam ini. Semoga kecintaan pada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan dalam diri kita masing-masing kerelaan berkorban untuk kebaikan persatuan, persaudaraan, dan kebaikan bangsa kita. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad Anjil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Untuk membuka acara kita malam hari ini, mari kita dengarkan sama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Profesor Dr. Khushmanis. Beliau akan membawakan tilawah ayat suci Al-Quran, memberkati kita dengan kehadiran beliau di tengah-tengah ibu dan bapak pada malam hari ini. Mari kita antarkan kembali kehadiran beliau. Bissalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'u معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إن الله هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa alihil akhyar ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Teriring doa sekali lagi, semoga tanah lapang ini menjadi saksi kecintaan kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesetiaan kita pada tanah air negeri kita, dan janji kita untuk selalu mengibarkan panji Al-Husain sebagai piala cinta yang ingin kita hadiahkan untuk wajah kasih Mustafa yang sama-sama dinantikan seluruh alam semesta. Dan semua perkhidmatan, semua kecintaan, semua pengorbanan yang kita tujukan untuk agama kita, untuk bangsa kita, untuk imam zaman kita, semoga menjadi sedekah dan hadiah yang sederhana dalam perjalanan panjang kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak, para peziarah rahimakumullah, kita sambut bersama Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia beliau dalam keberkahan, kesehatan, ketaatan dan kebahagiaan, diperkuat oleh tentara yang tidak dilihat mata, dan semua kita berkhidmat untuk bersama-sama berjuang, untuk bersama-sama sampai pada apa yang kita cita-citakan bersama. Sebagai ungkap persatuan kita, tanah air kita, ungkap terima kasih sekali lagi pada ibu dan bapak, saudara-saudara yang datang dari berbagai tempat. Mohon maaf bila tidak disebut namanya satu persatu. Ada yang dari Wonosobo, Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, Sukabumi, Purwakarta, Tasik, Sumedang, Semarang, Malang, dan berbagai tempat lainnya. Dari Jombang juga hadir bersama kita. Sekali lagi, semoga semuanya menjadi bukti kecintaan kita pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambut Ustadz Jalal bissalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya habiba ilahil alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya amiral mu'minin wa sayyidal wasiyyin. Assalamu alayka ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamu alaikuma ya sayyiday syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala sadatil hadin al-mahdiin al-ma'sumin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu ala al-arwahi allati hallat bifina'ik. Salamullahi minni alaikum jami'an abada ma baqitu wa baqiyal laylu wan nahar. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum saya berangkat ke sini,
qori kita berkata bahwa dalam kisah Nabi Yusuf, beliau hafid Quran, dalam kisah Nabi Yusuf itu ketika keluarganya mau membunuh Nabi Yusuf, ketika Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, waktu itu ada seorang yang berkata di tengah mereka, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf walquhu fi ghayabatil jub. Berkata salah seorang di antara mereka, jangan bunuh Yusuf, lemparkan aja ke dalam sumur. Yaltaqituhu ba'du sayarati in kuntum fa'ilin. Nanti mungkin ada orang yang lewat ke sini membawa Yusuf dan menyelamatkannya jika kamu mau melakukannya. Jadi kita ini adalah sekelompok komunitas yang banyak orang berkepentingan untuk mengusir kita, kalau perlu memenjarakan kita, kalau lebih perlu lagi membunuh kita. Mereka yang berkata di media-media sosial, buang Syiah pada tempatnya. Jadi kita sekarang seperti Yusuf, dilemparkan ke sana kemari, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untung ada qala qailum minhum, untung ada yang berkata di antara mereka, jangan bunuh, tapi berikan kepada mereka kesempatan untuk menjalankan agamanya. La taqtuluh, jangan bunuh mereka. Dan melalui mimbar ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dia yang menyelamatkan kita pada detik-detik terakhir, yang memberikan kepada kita ruang dengan seluruh fasilitas di sini dan seluruh pengamanannya untuk kita. Sekali lagi doakan mudah-mudahan Allah memperbanyak orang-orang yang seperti itu. Kita berdoa mudah-mudahan Tuhan berikan segenggam kekuasaan kepada orang-orang yang rela memperjuangkan atau rela menolong orang-orang yang dosanya itu cuma satu, yaitu kecintaan kepada Nabi dan Ahlul Baitnya. Saudara-saudara sekarang membuat sebuah catatan sejarah di tempat ini. Sepanjang sejarah belum pernah ada acara Asyura diselenggarakan di lapangan sepak bola di Indonesia. Tapi saya ingat kalau kita berangkat ke Karbala pada 10 Muharram ini, sepanjang jalan menuju Karbala itu orang hamparkan karpet supaya diinjak-injak oleh para peziarah. Lalu setelah selesai, karpet itu dikumpulkan dan debu-debunya dihimpun oleh mereka sebagai pembawa berkah. Mereka percaya betul bahwa kaki-kaki para peziarah Imam Hussein itu menyimpan keberkahan. Saya ingin nanti mengambil sebagian dari bekas duduknya para peziarah Imam Hussein ini. Saya akan usapkan ke wajah saya. Mudah-mudahan itu mengalirkan keberkahan yang dialirkan oleh para pecinta Imam Hussein. Karena acara kita dengan terburu-buru pada detik-detik terakhir diselamatkan, to save by the bell. Kita diselamatkan dalam bel terakhir. Kita datang ke sini dan sekali lagi saya betul-betul terharu melihat kesetiaan saudara-saudara untuk hadir di tempat ini, apapun halangan dan rintangan yang menghalangi saudara. Kalau kata orang sufi, ayatul maut hubbis shadiq, bersedia mati adalah tanda cinta yang sejati. Dulu itu orang berziarah ke Karbala itu dirintangi sepanjang sejarah. Pernah satu saat Khalifah Al-Mutawakkil menutup Karbala. Kemudian di atas tanah Karbala itu dia buat perkebunan. Dihapuskan seluruh jejak-jejak Karbala. Termasuk dihapuskan kubah yang menutup
kuburan Imam Hussein. Orang dilarang untuk berziarah ke situ. Sepanjang adanya larangan itu, malam-malam para pecinta Imam Hussein merayap di perkebunan itu, menciumi tanah Imam Hussein. Dan begitu mereka mencium tanah yang semerbak wangi, mereka yakin di bawah itu dikebumikan Sayyidus Syuhada Imam Hussein. Mereka merangkak jauh, kadang-kadang mencoba mengambil setiap debu yang ada di situ dan menciumnya. Setelah itu, ketika kuburan itu dibangun kembali, orang-orang yang pernah mencium wewangian imam itu yang menjadi petunjuk buat membangun kubah lagi di situ. Itu tandanya orang-orang yang mencintai. Banyak orang yang menyebut cinta seperti itu kultus individu, itu berlebih-lebihan. Tapi bukan cinta kalau tidak berlebih-lebihan. Cinta selalu berlebih-lebihan. Ada orang yang menyebut bahwa solawat anta syamsun anta badru anta nuru fauqa nuri itu kultus individu, itu musyrik. Karena apa? Engkau mentari, engkau rembulan, engkau cahaya di atas cahaya. Itu musyrik, kata mereka. Kenapa musyrik? Karena berlebih-lebihan. Masa menyebut Rasulullah mentari atau bulan? Tapi cinta selalu berlebih-lebihan. Dan orang yang mencintai akan melakukan apapun demi yang dicintainya. Dan saya ingin berikan satu contoh lagi. Dulu itu pernah dilarang orang ziarah. Pada zaman Saddam Hussein, udah lama tidak boleh orang berziarah. Sebelumnya itu ada raja yang melarang berziarah, dan tidak jauh dari Karbala ia pasang semacam checkpoint. Orang boleh berziarah, kata mereka. Boleh berziarah kepada Imam Hussein, tapi tangannya harus dipotong. Segera setelah itu berlomba-lomba orang datang menyerahkan tangannya. Kalau sudah dipotong tangannya, dia tidak boleh lagi berziarah sesudah itu. Kalau sudah ada tanda tangannya dipotong, terlarang untuk ziarah kedua kalinya. Dan banyak orang, terutama perempuan, yang menyembunyikan tangannya yang sudah dipotong itu dan menyerahkan tangan yang lain, hanya untuk bisa mengungkapkan cintanya kepada Sayyidus Syuhada. Kita belum menghadapi dipotong tangan itu. Kita belum dihalangi dengan menutup seluruh tempat. Tapi saya percaya dengan kehadiran saudara-saudara di sini, jangankan tangan, seluruh jiwa raga kita akan kita pasrahkan demi mengenang kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang dari sibtai Rasulullah. Saudara, saya akan berkisah pendek aja karena kita harus mengakhiri, kata ada berita terakhir jam 9. Bersama para pecinta dari Madinah ke Karbala. Itu peta perjalanan Imam Hussein dari Madinah ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian setelah itu beliau tidak melanjutkannya dengan haji, dan kemudian sampai ke Karbala. Petanya yang lebih jelas dari Madinah ke Mekah, At-Tan'im, dan seterusnya sampai ke Karbala, hampir berdekatan dengan sebelah utara Irak. Nah, izinkan saya sekarang berkisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais adalah seorang kekasih Allah yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi pada waktu hidupnya karena ia menghabiskan waktunya untuk berkhidmat kepada ibunya. Perkhidmatan kepada ibunya mengangkat Uwais Al-Qarni menjadi waliullah. Pernah Nabi SAW keluar dari masjid, kemudian memandang ke arah Yaman. Uwais Al-Qarni ini orang Yaman, yang memandang ke arah Yaman dan berkata, aku mencium wewangian Tuhan, nafasar Rahman dari arah Yaman. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, Uwais Al-Qarni mencari-cari Imam Ali. Dia berjalan pergi dari Yaman menuju ke arah Siffin. Sementara itu di Siffin, Imam Ali mau berangkat
ke Siffin dan sampai di satu tempat yang namanya Raqqah. Singkatnya cerita, Uwais Al-Qarni datang menuju Siffin, tapi sampailah dia ke kota yang namanya Raqqah, dan di situ Imam Ali membuat perkemahan. Pada saat ia menuju Imam Ali itu pernah berkata begini, karena pasukannya sedikit, bagaimana kita bisa menghadapi Muawiyah? Kata Imam Ali, akan datang bantuan 3.000 orang. Kemudian Ibnu Abbas menghitungnya, rombongan demi rombongan dihitung, hanya sampai 2.999. Imam Ali nggak mungkin bohong. Jadi ia bilang sama Imam Ali, hanya 2.999. Padahal kena harus ada 3.000. Kata Imam Ali, nanti dari bukit sebelah sana akan datang seorang kekasih Tuhan yang melengkapi bilangan itu. Dan diutuslah antara lain Ibnu Abbas dan temannya untuk menunggu kedatangan seorang tokoh ini yang akan melengkapi para pecinta Imam Ali sampai jumlah 3.000. Karena saya bukan Imam Ali, saya tidak bisa mengatakan yang datang ke sini ini 6.000. Dan saudara jangan hitung, pasti hitungan saya tidak betul. Dan saya tidak bisa bilang nanti dari sebelah sana akan ada ribuan lagi datang. Dan kalau sudah hitung ternyata tidak nyampe-nyampe, saya akan mengatakan itu semua tentara yang tidak kelihatan. Jadi hanya saya yang bisa menghitungnya. Kita kembali kepada di Raqqah ini adalah kuburan makamnya Uwais Al-Qarni. 2 orang dari utusan Muawiyah yang ditugaskan untuk membunuh Imam Ali. Ibnu Abbas dan kawannya yang menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni. Mereka heran karena yang datang ternyata bukan 1 orang, tapi 2 orang. Tapi yang 2 orang itu menuju arah yang berlainan. Kita bukan menunggu, kata Ibnu Abbas, kita sedang merindukan kedatangan dia. Di tengah-tengah Sahara, dalam tiupan angin, yang muncul 2 orang yang bersiap-siap untuk membunuh Imam Ali. Dan ini masih obrolan orang yang datang untuk membunuh Imam Ali. Dan ia berkata, keberanian Ali menyebabkan ia tidak pernah tinggal di kemahnya. Jadi itu memberikan kesempatan kepada kita untuk membunuhnya ketika ia keluar dari kemah. Berbeda katanya dengan Muawiyah. Kalau Muawiyah berperang, dia selalu di kemahnya saja. 1400 tahun kemudian, ISIS datang ke Raqqah. Dan pada tanggal 11 Maret 2013, ISIS membom makam Uwais Al-Qarni dan makam Ammar bin Yasir. Apa dosa mereka? Sampai setelah 1400 tahun, makam Uwais Al-Qarni dibom. Di tempat ziarah yang sudah bertahan lebih dari 1000 tahun, yang sudah bertahan hampir 15 abad, dihancurkan oleh mereka dengan alasan bahwa tempat itu adalah tempat kemusyrikan. Ada alasan yang lain, karena Uwais Al-Qarni adalah pecinta Imam Ali. Sebagaimana Hujr bin Adi adalah juga salah seorang di antara pecinta Imam Ali. Nah, mengapa ia dibunuh dan kuburannya dihancurkan? Mengapa ia disebut, di situ ada tulisan Uwais Al-Qarni Al-Wathani, Uwais Al-Qarni penyembah berhala. Itu orang yang dianggap Rasulullah waliullah, oleh orang ISIS sekarang dianggap sebagai penyembah berhala. Karena mengapa Uwais itu sampai kuburannya dibunuh, sampai kuburannya dihancurkan? Karena Uwais berkata, Ali ma'al haq wal haqqu ma'ali. Ali bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali. Karena Uwais Al-Qarni berkata, Ji'atu liuqabbila qadamai maulaya Ali. Aku datang dari tempat yang jauh ke sini dengan berjalan kaki hanya untuk mencium telapak kaki junjunanku Imam Ali. Pada tanggal 2 Mei 2013, makam Hujr bin Adi di Syria, kira-kira 15 km dari Damaskus, dihancurkan juga. Dan lebih menarik lagi, setelah dihancurkan, kuburannya digali dan jenazah Hujr bin Adi dikeluarkan dari kuburannya. Sampai sekarang kita tidak tahu di mana jenazah sahabat yang mulia itu ditempatkan.
Dan yang menarik ialah bahwa mereka sempat memoto jenazah Hujur bin Adi yang sudah dikebumikan 1400 tahun dan darah masih segar di wajahnya. Kain kafannya masih utuh. Seakan-akan, kata dalam berita dia disebutkan, ka'annahu ibnu yaumih, seakan-akan ia baru meninggal sekarang ini. Padahal setelah 1400 tahun. Nah, mengapa Hujur bin Adi yang sudah dikubur 1400 tahun yang lalu, pada tahun 51 Hijriah ia dimakamkan di situ? Dosanya satu, karena Hujur bin Adi mempertahankan kecintaannya kepada Imam Ali sampai akhir hayatnya, sampai ia mengorbankan nyawanya. Dia rahib sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah, Nabi penyebar kasih ketika mengambil jalan pintas menuju Madinah, hampir saja dijatuhkan dari Bukit Terjal ke dasar lembah. Ia berduka bukan karena ia hampir binasa. Ia berduka karena orang-orang yang ingin ia selamatkan membalasnya dengan makar yang mencelakakan. Bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah, Ar-Rahman Sang Maha Kasih ingin melepas duka kekasihnya dengan melimpahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam curahan anugerahnya. Rombongan demi rombongan dari kabilah-kabilah berdatangan dari kampung-kampung yang terpencar di Sahara, mencium tangan penuh berkat, mengucapkan syahadat dan berbaiat. Setiap kali Nabi memberi nasihat, mereka berkata serentak, sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Lihat, di antara mereka yang beruntung memandang wajah sang Nabi, ada anak-anak kecil yang mata polosnya berbinar bahagia. Dan di situ ada anak tampan yang pertama kali muncul dalam sejarah. Namanya Hujur bin Adi, putra bangsawan Budi dari kabilah Kindah. Di tengah-tengah kerumunan orang yang berdesakan, tidak jelas apakah anak itu sempat mencium tangan Nabi atau tangan Nabi yang membelai rambut di kepalanya. Zaman kemudian menampilkan kembali Hujur bin Adi sebagai penunggang kuda yang perkasa dan pemain pedang yang piawai. Kudanya menyeruak di Sahara mengepulkan debu-debu ke udara. Di kaki langit kuda itu meringkik, Hujur meloncat dengan memekik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di hadapannya, di atas pasir-pasir kelabu, terbujur jasad yang kaku. Tetapi sesungging senyum masih mengukir muka yang berdebu. Ketika ia sibakan tanah dari keriput kulit tuanya dan janggut putihnya, ia terperangah dengan perasaan yang tidak terperi. Ini Abu Zar Al-Ghifari. Tentang dia Rasulullah bersabda, Abu Zar Al-Ghifari datang sendiri, mati sendiri, dan akan dibangkitkan pada hari kiamat sendiri. Jenazah pecinta Nabi dan pengikut setia Ali terbujur. Di seluruh jagat ini, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain Abu Zar tidak ada lagi lidah yang lebih jujur. Justru karena lidahnya yang selalu jujur, ia sekarang sendirian terbujur. Justru karena ia mengatakan kebenaran yang pahit, ia dibenci dan dihujat oleh pemuja dunia yang menuhankan duit. Hujur adalah pengagum Abu Zar yang memimpin kabilah dengan hidup sederhana, yang bertarung ampuh di tengah-tengah Sahara, yang cintanya kepada Nabi dan Ali membahana. Bukankah ia pernah terseok-seok dan jatuh tersungkur dengan bibir kering, rambut kusut masai, dan muka penuh debu setelah berjalan ratusan kilometer di hadapan Nabi yang memandangnya dengan tatapan sayang, di hadapan Nabi yang menyapa dengan bahagia. Beri Abu Zar minuman, ia kehausan. Dengan susah payah Abu Zar bergerak merangkak, mengangkat gariba air di tangannya ke arah sang Rasul. Ya Nabi ya Rahmah, aku menemukan air yang bening, jernih, tampak menyejukkan, seakan air itu datang dari telagamu ya Nabi Allah, ketika aku hampir mati kehausan. Ketika kesejukan air itu menyentuh tanganku, aku terkenang engkau ya Rasulullah. Aku bersumpah,
Aku tidak akan minum air ini sebelum aku persembahkan kepadamu dan sebelum bibirmu menyentuhnya. Butir-butir air mata Hujur berjatuhan hangat ke pipinya, seperti tetes-tetes embun sampai ke kain kafan yang ia lipat pada tubuh tua yang kurus, jenazah sahabat kekasih Rasulullah. Hujur membatin, baru sekitar 20 tahun yang lalu penyebar kasih ke seluruh semesta meninggal dunia. Baru sekitar 20 tahun yang lalu pendiri agama cinta itu tiada. Tapi sahabat mulia sekarang dihinakan, dibuang ke rabazah yang tandus, diasingkan, dituduh provokator, penyebar kesesatan dan kekacauan. Seakan terdengar lagi ucapan Abu Dzar di Bukit Amil di Libanon. Berkat Abu Dzar, kelak dari Bukit Amil itu lahir ulama-ulama besar, pengikut Ahlul Bait dan Hizbullah. Dahulu di zaman Jahiliyah, ketika belum turun kitab Allah, belum datang Rasulullah, kami setia menepati janji, kami berkata jujur, kami bertetangga baik, kami menjamu tamu, kami membantu orang miskin. Ketika Allah bangkitkan Rasul di tengah-tengah kami, ketika Allah turunkan kitab sucinya, akhlak kami itu diperkuat dengan kitab Allah dan Rasulnya. Tapi sekarang para penguasa telah menciptakan perilaku buruk yang tidak pernah kami kenal sebelumnya. Mereka matikan sunnah dan menyalahkan bid'ah. Orang benar didustakan, orang dusta dibenarkan. Ma fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah inni la ara haqqan yudfa wa batlun yuhya. Abu Dzar pembawa kebenaran sekarang dituduh penyebar keonaran. Abu Dzar pembela orang tertindas sekarang dituding sebagai penyebar kesesatan. Benarlah Ali maulaku yang mengantarkan Abu Dzar ke pembuangannya. Ya amma, kaum itu menolakmu karena dunia mereka, dan kau menolak mereka karena agamamu. Abu Dzar memandang Ali dan keluarganya dengan mata tuanya yang keriput, bersama air mata yang terbersit dari sudut-sudutnya. Semoga Allah curahkan kepada kalian rahmatnya. Kalau aku lihat kalian, aku terkenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah ini aku tak punya rumah tangga ataupun keluarga kecuali kalian. Ya ahla baiti rahmah, wahai keluarga kasih sayang. Kenapa kekasih Ahlul Bait ini dibuang seakan penjahat perang? Kenapa pecinta Ali ini diasingkan ke Sahara seakan ia penyebab huru-hara? Dan air mata Hujur itu makin deras mengalir. Di depan jenazah Hujur bersumpah, cinta Muhammadi Abu Dzar Al-Ghifari tidak bakal terlepas dari jantung dan sanubari, walaupun sejuta lidah menghujatnya, walaupun sejuta pedang menebasnya. Saudara-saudara, terima kasih sekali lagi atas nama penyelenggara, dan mohon maaf karena saudara terpaksa duduk di atas tanah, sebagaimana juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia duduk di atas tanah, kecuali kalau ada tikar yang ia pergunakan untuk menjamu tamunya dan untuk tidurnya di malam hari. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ziarah kita semua dan mencatat kita dari rombongan para pecinta Imam Ali dan orang-orang yang, kata orang Jerman, kehidupan itu dimulai dari sebuah kenangan. Dan insya Allah kecintaan kepada Ahlul Bait akan hidup dengan terus-menerus mengenang Imam Hussein salamullahi alaih dan para syuhada. Assalamu alayka ya Aba Abdillah, assalamu ala al-arwahil lati hallat bifina'ik, alaikum minni jami'an salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal laylu wan nahar la ja'alahu Allahu akhirul ahdi minni li ziyaratikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad
wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Ibu dan Bapak, mari kita sama-sama baca doa ziarah. Dan Ibu dan Bapak duduk sesuai posisi duduk saya menghadap ke arah kiblat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lakas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Assalamu alal malaikatil muqarrabin. Assalamu ala anbiya'illahi wal mursalin. Assalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Assalamu ala aliyin amiril mu'minin. Assalamu ala sayyidatina Fatimah sayyidati nisa'il alamin. Assalamu ala al-Hasan wal Husain sayyidai syababi ahlil jannati ajmain. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyin min dzurriyyatil Husain alaihimus salam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah ya bana Rasulillah. Assalamu alayka ya bana Amiril Mu'minin. Assalamu alayka ya bana Siddiqati Tahira Fatimah sayyidati nisa'il alamin. Assalamu alayka ya maulaya ya Aba Abdillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu annaka qad aqamta as-salah wa ataita az-zakah wa amarta bil ma'ruf wa nahaita 'anil munkar wa talawta al-kitaba haqqa tilawatihi wa jahadta fillahi haqqa jihadihi wa sabarta 'alal adha fi janbihi muhtasiban hatta ataka al-yaqin. Ashhadu anna alladhina khalafuka wa harabuka walladhina qataluka mal'unun ala lisanin nabiyil ummi wa khaba man iftara. La'anallahu adh-dhalimina lakum minal awwalina wal akhirin wa dha'afa 'alaihimul 'adzabal alim. Ataituka ya maulaya ya ibna Rasulillah zairan 'arifan bihaqqik muwaliyan li awliyaik muadiyan li a'daik mustabsiran bil huda alladhi anta alayhi 'arifan bi dhalalati man khalafak fashfa'li inda rabbik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma kun liwaliyikal hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu ala al-Husain. Assalamu ala Ali ibn al-Husain. Assalamu ala auladil Husain. Assalamu ala ashabil Husain. Ya Rabbal Husain, ishfi sadral Husain bidhuhuril hujjah wa thabbit lana qadama sidqin indaka ma'al Husain wa auladil Husain wa ashabil Husain warzuqna syafa'atal Husain yaumal wurud. Allahumma jal mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad
ومماتي ممات محمد وآل محمد واجعل مماتي قتلا في سبيلك يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما اللهم يا ربنا هذه زيارة مني ومن والدي ومن أهلي ومن إخواني وأخواتي وجميع الواجبات الحقوق علي اللهم تقبل يا كريم على هذه النية وكل نية صالحة زيادة في شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضين أرواحنا لتراب مقدم الفردوس فاطمة الزهراء وشر لله لهذه النية هدية لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على النبي وآله صلوات. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah datang katanya orang yang menghendaki supaya kita bubar pada jam ini. Taqabbalallah ziyaratana wa ziyaratakum wa hasyarana Allah fi zumrati sayyidil mursalin wal a'immati thayyibin at-tahirin. Bapak bisa jangan bergerak dulu, kira-kira 5 menit di tempatnya dulu sambil kita memastikan situasi di depan.